Ada pendatang baru. Di video kali ini saya akan merangkum seluruh alur cerita dari film Revengers 2018. Film ini bercerita tentang seorang mantan polisi yang ingin balas dendam kepada seorang bos kriminal yang telah membunuh anak dan istrinya. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur cerita. Film berawal dari penangkapan seorang mantan polisi bernama Kim Yul karena telah membunuh seorang bos sindikat kejahatan terkenal bernama Carlos Kun. Hal tersebut adalah bentuk balas dendamnya kepada Carlos Kun karena telah membantai anak dan istrinya. Karena itulah Kim Yul akan dihukum selamanya di sebuah pulau isolasi di Samudra Hindia. Tempat tersebut dihuni para tahanan hukuman mati dari 12 negara Asia. Dan ada juga beberapa tahanan yang berasal dari Indonesia yang sudah terbuang di pulau tersebut. Di sana terlihat seorang anak dan ibu yang dikejar oleh beberapa tahanan, namun sang ibu masih melakukan perlawanan. Dan pada akhirnya ia tertangkap karena kalah jumlah. Sementara itu si anak yang bernama Jin juga tertangkap oleh mereka. Tak lama setelah itu datanglah tahanan baru yang tak lain adalah Kim Yul. Dan entah teleportasi atau gimana saya juga tidak tahu karena tiba-tiba ia sudah berada di sana. Ada pendatang baru. Tanpa sepatah kata ia pun langsung membantai mereka semua yang ingin menangkapnya dengan tangan kosong. Setelah itu, ia juga menyelamatkan ibu Jin yang bernama Meli. Tujuan Kim Yul di sana ialah untuk mencari keberadaan Carlos Kun yang ternyata masih hidup dan juga berada di pulau ini sekaligus menjadi pemimpin mereka di pulau tersebut. Namun orang ini tidak mau memberitahunya sehingga ia pun dibunuh. Kemudian Jin melepaskan ikatannya dan memohon kepada Kim Yul untuk menyelamatkan ibunya karena ia tahu di mana tempat Carlos Kun berada. Ia pun membawa Meli ke sebuah gua tempat persembunyian mereka dari para tahanan yang sedikit barbar. Di sana terdapat banyak sekali kelompok mereka yang bersembunyi. Orang ini bernama Tuan Bao yang merupakan pemimpin kelompok tersebut. Singkat cerita, Meli pun diobati oleh seorang kakek tua di sana. Di lain sisi, Tuan Bao memarahi Jin karena telah membawa orang asing ke tempat persembunyiannya. Dan pada akhirnya, ia pun dibuat terkejut setelah mengetahui kalau Kim Yul mencari keberadaan Carlos Kun yang sangat ditakuti oleh mereka karena kekejamannya. Kim Yul sendiri hanya terdiam 1000 bahasa meski Tuan Bao melontarkan begitu banyak pertanyaan. Esok harinya Meli yang sudah tersadar tampak begitu benci saat melihat Kim Yul. Karena ternyata Kim Yul lah yang mengirimnya ke pulau tersebut saat ia masih menjadi polisi. Dan di saat itu Meli sedang mengandung Jin sehingga ia pun melahirkan di pulau isolasi tersebut. Dan entah apa alasannya sehingga Meli dibuang ke pulau tersebut karena di film ini tidak dijelaskan. Kemudian Kim Yul hanya menanyakan tempat Carlos Kun berada. Setelah Meli memberitahunya bahwa Carlos Kun tinggal di dekat Gunung Merapi, ia pun segera pergi dari sana. Beberapa saat kemudian Jin menghilang dari sana yang ternyata diam-diam ia mengikuti Kim Yul.
Kim Yul pun terpaksa membawanya karena ia terus memohon sekaligus ia tahu jalan pintas ke tempat Carlos Kun. Di perjalanannya, Jin pun bercerita tentang kedatangan Kim Yul yang hampir sama dengan Carlos Kun. Hanya saja Carlos Kun lebih sadis membantai orang-orang di sana. Beberapa saat kemudian, mereka pun hampir sampai dan harus melewati rumputan yang cukup luas. Di sana Jin melihat salah satu kelompoknya yang sudah sangat sekarat, dan tiba-tiba Jin dibawa oleh kedua anak buah Carlos Kun. Sementara itu, Meli dan kelompoknya menyusul Kim Yul untuk menyelamatkan anaknya. Namun kelompok mereka tampak ketakutan untuk memasuki kawasan tersebut. Di sisi lain, Kim Yul telah tiba di sebuah penjara yang terbengkalai tapi masih dihuni oleh banyak sekali tahanan di sana. Di saat itu, ia pun bertemu dengan anak buah Carlos Kun yang menjaga penjara tersebut. Tanpa banyak cincong, baku hantam pun terjadi di sana. Tanpa rasa takut sedikit pun, Kim Yul membantai semua anak buah Carlos Kun di sana. Hingga akhirnya ia pun menemukan keberadaan Jin yang tengah bersama bos mereka yang juga anak buah Carlos Kun. Tanpa sepatah kata, baku hantam pun kembali terjadi. Setelah mengalahkan mereka semua, Kim Yul meminta Jin untuk segera pergi dari sana. Di saat itu, Jin mengingat kilas balik saat ayahnya dibunuh dengan sangat sadis oleh Carlos Kun. Terlihat Meli dan yang lainnya telah tiba untuk menyelamatkan anaknya, tapi Jin sudah pergi dari sana. Tak mau pulang dengan tangan kosong, mereka membawa beberapa tahanan yang telah tersiksa di sana. Tuan Bao sendiri tampak sungkan dan agak ngeri melihat Kim Yul yang membantai mereka semua karena sebelumnya ia telah mencaci maki Kim Yul. Sementara itu, anak buah Carlos Kun yang berhasil selamat melapor bahwa semua anak buahnya telah tewas dibantai seseorang yang mencarinya. Mendengar hal tersebut, ia pun teringat kilas balik saat ia dibakar hidup-hidup setelah membunuh keluarga Kim Yul. Tak tinggal diam, Carlos Kun pun memerintahkan beberapa anak buah elitnya untuk menangkap Kim Yul. Di sisi lain, Tuan Bao beserta anak buahnya mencari keberadaan Jin dan tanpa mereka sadari, Meli juga menghilang dari kelompok mereka. Jin sendiri hampir saja terbunuh oleh anak buah Carlos Kun, tapi beruntung Kim Yul segera datang menyelamatkannya dari serangan mereka. Ia pun bersembunyi di dalam sebuah gedung, namun mereka berhasil menemukannya sehingga Kim Yul pun terkena panah beracun tepat di punggungnya. Beruntung Meli datang tepat waktu yang langsung membantai mereka satu persatu.
Setelah itu ia pun menemui anaknya dan juga Kim Yul yang sudah tak sadarkan diri karena menyelamatkan Jin. Meli pun memberikan sedikit pengobatan dan tak lama kemudian Tuan Bao beserta kawan-kawan menemukan mereka. Awalnya mereka ingin meninggalkan Kim Yul di sana, tapi beruntung Jin terus memohon kepada mereka untuk menyelamatkannya. Dengan sedikit terpaksa, mereka pun membawa Kim Yul sementara Tuan Bao dan satu rekannya mengalihkan perhatian anak buah Carlos Kun yang telah tiba di sana. Setibanya di dalam gua, Kim Yul segera diobati oleh si kakek di sana dengan pengobatan tradisional. Sementara itu, Tuan Bao dan satu rekannya berhasil selamat dari kejaran mereka. Kebetulan rekannya tersebut berasal dari negara kita, Indonesia, yang membuat mereka sedikit kesulitan berkomunikasi karena tidak mengerti satu sama lain. Orang hebat kamu pasti bisa, jangan khawatir. Dan tiba-tiba Tuan Bao terkena perangkap lalu ia pun meminta anak buahnya ini, kita sebut saja Jamal, untuk segera lari dari sana. Akan tetapi Jamal yang tidak mengerti bahasanya malah ikut menginjak perangkap tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba di mana mereka telah tertangkap oleh anak buah Carlos Kun. Di sana terdapat tangan kanan Carlos Kun, kita sebut saja Jason, yang memerintahkan si bungkuk untuk membunuh Jamal dengan sadis. 가자. 야, 야. 야야야야, 너 꼴찌 새끼 싫어. 씨발. 야. Tapi tidak dengan Tuan Bao karena dulu ia pernah menyelamatkan Jason. Esok harinya Tuan Bao membawa Jason beserta anak buahnya ke tempat persembunyiannya. Sesampainya di sana, Jason mengatakan akan bersenang hati untuk membantai mereka semua jika tidak menyerahkan Kim Yul kepadanya. Tuan Bao yang sudah ketakutan setengah mati pun meminta Meli untuk menyerahkan Kim Yul kepada mereka, namun Meli tetap mempertahankan Kim Yul. Sehingga terjadilah baku hantam besar-besaran di sana. Sementara itu, Kim Yul sendiri masih tak sadarkan diri. 이들한테 죽을 시간 없어. Beberapa saat kemudian, pasukan Meli sudah tampak tak tersisa sehingga ia pun dihajar habis-habisan oleh Jason. Tuan Bao yang tak tega melihat wanita yang ia cintai disiksa, ia pun memberanikan diri untuk melawan Jason. Hingga akhirnya ia pun dibuat sekarat karena Jason memang bukanlah tandingannya. Dan tak lama setelah itu, terlihat Kim Yul yang sudah siuman yang kemudian membantai mereka semua. Setelah itu, kini Kim Yul masih harus melawan kedua anak buah andalan Carlos Kun. Dan pada akhirnya mereka berdua pun tewas di sana karena mereka bukanlah tandingan Kim Yul. Setelah itu Kim Yul segera menuju ke markas Carlos Kun untuk menuntaskan dendamnya. Setibanya di sana, ia pun menghajar 3 anak buah Carlos Kun yang tersisa dengan sangat amat mudah. Dan pada akhirnya ia pun bertemu dengan Carlos Kun, seseorang yang sangat amat ia benci karena telah membunuh anak dan istrinya. Tanpa sepatah kata, mereka pun memulai pertarungan hidup dan mati.
dan pada akhirnya Kim Yul berhasil menghabisi Carlos Kun di sana. Beberapa waktu kemudian terlihat Jin yang tengah bersantai sendirian dan mengira bahwa Kim Yul adalah satu-satunya orang yang berhasil keluar dari pulau isolasi tersebut. Di sisi lain terlihat Kim Yul yang tengah berdiri di atas sebuah tebing dan beberapa saat kemudian scene memperlihatkan Kim Yul yang sepertinya sudah berada di alam barzah dan film pun tamat.